Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika. Di sini saya ingin menjelaskan laporan hasil ujian tengah semester saya. Pertama-tama kita masuk business understanding. Penjelasan masalah proyek ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi yang akurat untuk memprediksi spesies bunga iris berdasarkan pengukuran morfologi bunga. Dataset iris mengandung pengukuran spal atau kelopak bunga dan petal atau mahkota bunga dalam satuan cm. Target prediksi dalam proyek ini adalah spesies bunga iris yang merupakan variabel kategorikal dengan 3 kelas: iris tosa, iris versicolor, dan iris virginisia. Ini adalah tugas klasifikasi multiklas. Kegunaan dalam konteks dunia nyata: otomatisasi identifikasi spesies. Model klasifikasi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem otomatis yang mengidentifikasi spesies iris berdasarkan gambar atau pengukuran morfologi, mengurangi ketergantungan pada identifikasi manual oleh ahli botani. Oke, selanjutnya kita masuk data understanding. Di sini adalah codingan dari library data yang saya akan masukkan. Selanjutnya saya mengimport dataset saya menggunakan Google Drive, dan ini codingannya. Dan di sini saya memasukkan dataset saya ke dalam Google Colabs. Dan ini adalah dataset info dari data saya yang berjumlah 150. Dan ini adalah codingan dari 5 data teratas di dalam dataset saya yang saya punya. Di sini ada juga dataset description. Dan ini adalah persen-persenan dari data saya. Missing value, jumlah missing value sebelum penanganan, dan di sini missing value dari dataset saya adalah 0. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Ini adalah statistik deskriptif dari dataset yang saya gunakan. Selanjutnya masuk ke kategori spal length. Ada rendah, sedang, dan tinggi. Dan ini adalah hasil dari pengolahan tersebut. Dan ini adalah visualisasi setiap fitur dari dataset saya yang saya olah sebelumnya. Ada span length, petal width, petal length. Selanjutnya kita masuk di korelasi matriks. Ini adalah inputnya dan ini adalah outputnya. Dan ini adalah hasil dari dataset spesiesnya. Ada spesies tosa, ada spesies versicolor, dan Virginia. Dan ini adalah gambaran dari dataset saya. Setelah itu kita masuk ke spesies spal length dan spal width. Di sini juga ada stosa, versicolor spesies, dan virginisia. Selanjutnya kita masuk ke peta length base species, peta width base species. Ini adalah codingan saya dan ini adalah outputnya. Setelah itu kita akan masuk ke bagian correlation heat map. Ini adalah correlation heat map yang saya bikin sebelumnya. Setelah itu kita masuk ke data preparation. Ini adalah codingan saya, missing value per column, dan di sini tidak ada yang missing sama sekali. Dan ini encoding dari spesies dan kolom. Selanjutnya kita masuk ke dalam codingan ukuran training dan test set. Inilah ukuran training dan test set saya yang setelah saya buat dan saya olah sendiri. Ini adalah fitur-fitur, memilih fitur-fitur.
Ada 5 bagian dari fitur-fitur. Ini adalah hasil dari extract yang saya olah sebelumnya. Ini distributionnya. Ini ada gambaran dari value. Dan selanjutnya ada X-trend-nya, hasil dari trend. Ini ada distribution. Ini ada distribution, ada gambaran value. Dan ini adalah hasil split data yang saya olah sebelumnya. Hasil split data, jumlah data training ada 120, jumlah data testing ada 30. Setelah itu kita masuk ke bagian remove extra indentation. Ini adalah ada gambaran spalling base species, spal wide base species. Selanjutnya juga ada peta length base species, peta wide base species, correlation heat map, color worm, gambaran dari color bunga iris yang tadi saya telah jelaskan. Selanjutnya ada spesies data spesies yang telah saya olah sebelumnya. Ini ada text transcale shape 120,4, ada text scale shape 30,4. Ada. Setelah itu kita masuk ke modeling. Saya menggunakan 3 modeling, yaitu random forest, KKN, dan XGBoost. Di sini kita masuk ke random forest terlebih dahulu. Ini adalah codingan dari model random forest yang saya gunakan. Dan ini ada output random forest. Ada juga tuning hyperparameter dari random forest itu sendiri. Ada estimator, max depth, min sample split. Ada base parameternya. Setelah itu kita masuk ke modeling KKN. Ini adalah input dari modeling KKN yang telah saya buat. Ada base parameternya juga, terus ada tuning hyperparameternya juga. Ini ada akurasi, base parameter, terus kita masuk ke XGBoost. Modeling XGBoost ini ada estimator sama seperti sebelumnya, terus outputnya di sini agak berbeda sedikit. Setelah itu kita masuk ke tuning hyperparameternya. Dan ini adalah hasil output hyperparameter itu. Setelah itu kita masuk ke evaluation. Ini adalah codingan evaluation yang saya buat. Evaluasi dengan data asli random forest memiliki akurasi 0,96. Ada KKN yang memiliki akurasi 0,93 dan XGBoost memiliki akurasi 0,96. Dengan ini hasil dari akurasi random forest dan XGBoost memiliki angka yang sama. Ini adalah menggunakan evaluasi dengan fitur engineering. Di sini ada random forest sama juga nilainya KKN menjadi 0,96, XGBoost menjadi 900. Klasifikasi reportnya. Ini adalah prediksi data baru scale random forest ada 02110, KKN 02110, XGBoost memiliki 0,2110. Ini adalah prediksi data baru menggunakan 3 model yang tersebut. Ini adalah SHP dari random forest dan XGBoost yang telah saya buat. Oke, terima kasih Pak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.